Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soli-soliha kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak Ibu Guru berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materi AKM kelas 5. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang panduan pengerjaan soal-soal AKM, terutama yang berkaitan dengan literasi. Untuk bahasan menemukan informasi tersurat pada teks. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Jangan lupa untuk menyiapkan buku AKM. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang memahami informasi tersurat pada teks. Kemudian kita juga akan belajar tentang teknik pengerjaan soal model AKM dan pembahasan soal AKM. Nah, di sini ada sebuah teks, bisa kalian buka buku AKM kalian halaman 37. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Lingkunganku Bersih, Tubuhku Sehat. Nah, pada teks ini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf, bisa kalian baca melalui buku paket kalian atau kalian juga bisa melihat video ini. Di sini ada 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, hidup bersih dapat membuat kita terhindar dari penularan berbagai virus penyakit. Selain menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan juga perlu dilakukan. Manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup lebih sehat. Nah, pada paragraf 1 ini membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri untuk menjaga kesehatan. Ya, kemudian untuk paragraf yang kedua, beberapa bulan memasuki tahun 2020, dunia diguncangkan oleh wabah yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Orang yang terpapar virus penyebab penyakit ini mudah menularkannya kepada orang lain. Misalnya ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara, lalu cipratan air liurnya atau droplet mengenai orang lain. Droplet yang mengandung virus dapat juga menempel pada benda-benda di sekitar kita. Nah, pada paragraf yang kedua, itu kita membahas tentang COVID-19 dan cara penularannya. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, virus berbahaya ini dapat dicegah penularannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan, antara lain menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh juga merupakan usaha pencegahan dari ancaman virus ini. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membiasakan hidup bersih dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, untuk paragraf ketiga ini membahas tentang cara mencegah penularan virus COVID-19 ya. Dan juga ajakan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Nah, itu untuk teks tersebut. Tadi kita sudah memahami teks. Nah, jadi untuk memahami suatu teks, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kalian harus membaca dengan seksama, membaca dengan teliti. Jadi membaca tidak hanya sekilas saja, tapi harus dengan teliti, dengan seksama. Ya, jadi jangan pernah malas membaca, terutama mengerjakan bahasa Indonesia yang kaitannya dengan literasi ya. Nanti untuk AKM literasi itu memang harus teliti dalam membaca. Kemudian yang kedua, agar lebih mudah memahami bacaan, kalian bisa menandai poin-poin penting yang ada dalam teks tersebut. Jadi seperti tadi ya, ada 3 paragraf. Nah, dalam 3 paragraf itu, setiap paragraf kita harus tahu poin penting apa yang dibahas. Nah, itu untuk lebih memudahkan dalam memahami suatu teks. Nah, selanjutnya ini ada sebuah soal. Kita mulai belajar pembahasan soal ya. Di buku kalian juga sudah ada, silakan bisa kalian buka. Kita
akan membahas dulu untuk model soal pilihan ganda. Nah, untuk soal model pilihan ganda itu kalian hanya menentukan satu saja jawabannya. Jadi hanya ada satu jawaban. Nah, untuk soal-soal model literasi biasanya pilihan jawabannya itu sangat mirip. Jadi seakan-akan hampir semuanya benar. Tapi hanya ada satu jawaban yang paling tepat. Nah, untuk pilihan ganda seperti ini kalian harus menentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Caranya bagaimana? Dengan menganalisis satu persatu pilihan jawabannya. Contohnya ini, mengapa manusia mudah terpapar virus? Jawabannya A, karena tidak menjaga jarak. Nah, coba kalian perhatikan dulu soalnya, jangan terburu-buru mengerjakan. Jadi, mengapa manusia mudah terpapar virus? Nah, virus yang di sini itu virus pada umumnya, bukan virus COVID-19 ya. Jadi, kalian harus hati-hati. Untuk pilihan jawaban A, karena tidak menjaga jarak, itu adalah cara terpapar virus COVID-19 ya, karena ini virus pada umumnya. Virus itu banyak, tidak hanya COVID-19. Berarti A benar tapi kurang tepat. Kemudian yang B, karena tidak mau menggunakan masker. Nah, ini juga kaitannya dengan COVID-19 ya, padahal yang di sini yang ditanyakan adalah virus pada umumnya. Kemudian yang C, karena rajin menjaga kebersihan. Nah, rajin menjaga kebersihan, mengapa kok malah mudah terpapar virus? Berarti ini jelas salah ya. Kemudian untuk pilihan jawaban D, karena tidak menjaga kebersihan tubuh. Nah, ini berarti jawaban yang paling tepat karena tadi sudah disampaikan dalam bacaan. Jadi ketika mengerjakan soal itu kalian harus mengacu pada teks yang disediakan. Jangan hanya membaca soal kemudian dikerjakan. Jadi teks itu jadi acuan dalam mengerjakan soal, karena tadi di teks sudah dijelaskan kalau untuk menjauhkan dari segala macam virus dan penyakit itu adalah dengan cara menjaga kebersihan. Nah, itu yang paling tepat. Berarti untuk jawaban pada soal ini adalah D, yaitu pilihan jawaban yang paling tepat. Jadi harus teliti dalam membaca. Kemudian selanjutnya kita pelajari untuk model soal pilihan ganda kompleks. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks itu jawaban bisa lebih dari satu. Jadi mungkin ada 2, 3, atau 4 jawaban benarnya. Jadi tidak hanya satu jawaban. Nah, itu kalian harus teliti juga dalam membaca. Itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya nanti untuk soal pilihan ganda kompleks itu bisa berupa pernyataan benar atau salah, atau bisa hanya centang atau checkpoint pada jawaban yang benar saja, atau bisa setuju atau tidak setuju ya. Nanti ada banyak macamnya, di buku AKM kalian juga sudah ada. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks itu bisa lebih dari satu jawaban. Coba contohnya ini, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh sesuai isi teks? Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Nah, ditanyakan cara menjaga kesehatan tubuh sesuai teks tadi. Kembali pada teks ya. Membiasakan hidup bersih, benar atau salah? Ya, benar ya. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, itu sekali lagi yang di sini yang ditanyakan adalah menjaga kesehatan tubuh, bukan menghindari virus COVID-19. Berarti kalau untuk nomor 2 kurang tepat ya. Kemudian nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tadi juga ya, intinya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang keempat, menghindari bertemu dengan orang lain. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena di situ tidak disebutkan tidak boleh bertemu dengan orang lain. Nah, berarti untuk pilihan jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 dan 3 gitu ya. Jadi kalau soal pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu jawaban gitu. Kemudian untuk soal model selanjutnya adalah model soal menjodohkan. Nah, biasanya untuk soal menjodohkan itu dibuat ada 2 lajur. Ya, jadi ada 2 lajur. Contohnya seperti ini, nanti juga berkaitan dengan teks yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dari 2 lajur itu kalian diminta untuk menghubungkan jawaban yang berkaitan
antara lajur kiri dengan lajur kanan dengan garis lurus atau bisa dengan panah ya. Contohnya pada soal ini, hubungkan makna kata dengan istilah yang tepat dengan menarik garis. Ya, jadi kita menarik garis. Coba kita bahas di sini. Wabah penyakit yang menyerang banyak orang. Nah, apa itu wabah penyakit yang menyerang banyak orang? Disebut apa? Ya, benar jawabannya pandemi. Berarti kita tarik garis dari makna ke pandemi. Nah, ini bisa ya panah ya. Kemudian, gangguan kesehatan yang disebabkan bakteri, virus, atau kelainan pada organ tubuh disebut apa? Ya, benar namanya adalah penyakit. Berarti kita tarik garis ke penyakit. Kemudian yang ketiga, organisme yang bersifat parasit disebut ya virus ya, karena ini hanya tinggal satu jawaban, berarti sudah bisa dipastikan ya kalau itu virus jawabannya. Tapi hati-hati untuk pilihan jawaban yang lebih dari misal ada pengecohnya. Nah, itu nanti kalian harus hati-hati ya. Jadi tidak semua model soal itu pas antara pertanyaan dengan jawabannya ya, antara lajur kanan dengan lajur kiri. Jadi harus benar-benar teliti dalam membaca. Kemudian untuk model soal berikutnya, model soal jawaban singkat. Nah, sesuai dengan namanya jawaban singkat. Untuk model soal jawaban singkat itu jawabannya hanya berupa kata atau kelompok kata. Jadi biasanya yang terdiri dari 1, 2, 3 kata ya. Jadi tidak terlalu banyak. Contohnya soal seperti ini. Salah satu upaya menjaga kesehatan adalah dengan membiasakan titik-titik. Nah, jawaban yang tepat apa? Iya, yaitu dengan membiasakan hidup bersih, karena tadi sudah disampaikan ya. Nah, itu untuk jawaban singkat. Nah, untuk selanjutnya itu adalah model soal esai atau uraian. Nah, untuk model soal esai ini memang yang paling sulit untuk tingkatan yang paling sulit ada pada model soal esai. Mengapa? Karena kalian bukan hanya menganalisis nanti ya, bukan hanya menganalisis, tapi juga kalian harus menuangkan hasil analisis kalian itu dalam suatu tulisan. Jadi nanti untuk model soal esai yang ada pada AKM, terutama kaitannya dengan soal-soal literasi, itu biasanya berupa kesimpulan. Jadi kalian diminta untuk menyimpulkan teks, terus juga mengevaluasi atau merefleksi berdasarkan pendapat sendiri. Jadi kalian harus bisa berpendapat dari bacaan itu. Kalian tuangkan pendapat kalian, jadi membutuhkan penalaran dan kepekaan kalian. Untuk itu kalian harus banyak membaca ya, harus banyak membaca, karena orang bisa menulis karena dari sering membaca gitu. Kemudian contohnya ini, puisi berjudul Kesehatan yang Berharga, teks berjudul Lingkunganku Bersih, Tubuhku Sehat, dan fabel berjudul Silondi Demam memiliki tema hidup sehat. Berdasarkan ketiga teks tersebut, mengapa kita perlu menerapkan hidup bersih? Nah, tadi sudah kita bahas ya untuk salah satu teksnya. Untuk teks yang lain kalian bisa lihat di bukumu, di buku AKM. Nah, di sini ketiga teks itu memiliki satu tema, yaitu hidup sehat. Nah, yang ditanyakan adalah mengapa perlu menerapkan hidup bersih berdasarkan ketiga teks tersebut. Nah, berarti kalian harus mengkaitkan antara hidup bersih dengan hidup sehat. Nah, sesuai dengan teks-teks yang sudah ada di buku AKM itu. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Hidup bersih dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit. Virus dan bibit penyakit biasanya terdapat pada benda-benda dan lingkungan yang kotor. Dengan membiasakan hidup bersih, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu ya contohnya. Ini sebenarnya bisa diambil dari ketiga teks ini ya, ketiga teks yang ada di buku AKM. Hidup bersih dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit dan virus. Itu ada di teks yang berjudul Lingkunganku Bersih, Tubuhku Sehat. Di situ disampaikan ya. Kemudian virus dan bibit penyakit biasanya terdapat pada benda-benda dan lingkungan yang kotor. Itu ada
di dalam teks Silon didemam, walaupun di dalam fabel itu tidak diceritakan secara langsung, tapi bisa disimpulkan seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, dengan membiasakan hidup bersih, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu bisa kita ambil dari puisi kesehatan yang berharga. Jadi, bisa disimpulkan dari ketiga teks tersebut seperti ini. Nah, ini adalah cara menjawab model soal esai yang ada di soal AKM literasi. Nah, itu tadi cara-cara menjawab soal model literasi, terutama yang berkaitan dengan menemukan informasi tersurat pada suatu teks. Nah, apabila kalian masih bingung atau masih belum paham, masih kurang paham, kalian bisa mengulangi sekali lagi melihat video pembelajaran ini, atau kalian juga bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru melalui chat WA, atau juga kalian bisa mempelajari buku AKM yang sudah kalian bawa. Di situ semuanya sudah ada pembahasannya ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.